Masker di dagu, bahkan tak pakai masker. Warga berkerumun, tak jaga jarak. Jalanan ramai dan macet. Walau jadi pemandangan yang kembali jamak seiring penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, hal-hal ini jangan ditiru ya. Di Jakarta, tempat olahraga seperti Gelora Bung Karno akhir pekan kemarin ramai diserbu pengunjung. Sayangnya pelanggaran protokol kesehatan banyak ditemui kalau warga berolahraga di luar ruangan. Begitu level PPKM diturunkan. Dari komunitas sepeda nggak bisa lewat HI Sudirman. Jadi pas dibuka ini, belum dibuka cuma agak direnggang gitu, ya kita kepingin sekali ke HI sebetulnya tadi, tapi tidak boleh katanya. Jadi saya putar lagi ke sini ke GBK. Di Surabaya, Jawa Timur, warga yang berkerumun di jembatan Surabaya Kenjeran sampai dibubarkan petugas Satpol PP. Di akhir pekan, jembatan ini juga kerap ramai dengan warga yang berolahraga. Namun banyaknya pedagang makanan membuat kerumunan warga semakin mengkhawatirkan. Pembukaan tempat wisata seperti di Pantai Pangandaran juga menjadi magnet rawan kerumunan warga. Jenuh dan butuh rekreasi jadi alasan utama para pengunjung. Kami kan warga merasa jenuh di rumah karena aturan PPKM terus diperpanjang. Kemudian juga warga juga kan istilahnya butuh berekreasi, butuh refreshing gitu. Selain jumlah pengunjung yang dibatasi, pengawasan dan patroli juga dilakukan petugas untuk menekan pelanggaran protokol kesehatan. Meski saat ini tren kasus COVID-19 cenderung turun, pemerintah pun mengingatkan ancaman lonjakan kasus COVID-19 gelombang ketiga jika penurunan level PPKM disambut warga dengan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan. Pada second wave yang terjadi puncaknya pada tanggal 15 Juli, kemudian turun terus, kita sekarang mencapai kasus harian sekitar 6.700. Ini merupakan suatu pertanda baik, tetapi bukan merupakan suatu yang harus kita remehkan, tetapi kita harus tetap waspada bahwa penurunan kasus ini mungkin saja dapat terjadi peningkatan lagi kalau kita tidak melakukan penguatan di berbagai macam sistem. Di beberapa negara yang sudah divaksinasi tinggi pun sekarang terjadi lagi. Womenkes mengingatkan negara-negara dengan angka dan cakupan vaksinasi yang tinggi seperti Amerika Serikat, Inggris bahkan Israel sekalipun juga tak luput dari lonjakan kasus COVID-19 meski sebagian besar warganya sudah menjalani vaksinasi. Ini menunjukkan bahwa vaksinasi bukan segala-galanya yang harus dilakukan untuk melakukan flattening the curve. Tetap rumah sakit harus disiagakan untuk menghadapi lonjakan-lonjakan baru kasus yang mungkin terjadi di beberapa tempat. Belum lagi hilang kekhawatiran soal varian Delta yang bisa menurunkan efikasi vaksin, kini Indonesia juga harus mewaspadai ancaman varian baru COVID-19, yakni varian Mu. Meski belum masuk kategori varian yang mengkhawatirkan seperti Delta, varian Mu atau varian B1621 menunjukkan risiko resistensi terhadap vaksin dan potensial lolos dari sistem kekebalan tubuh. Saat ini persebarannya sudah ditemukan di beberapa negara lain di Amerika Selatan dan Eropa. Status VOI diberikan pada varian yang sedang diamati untuk dapat memberikan kesimpulan bahwa varian ini bersifat lebih infeksius daripada varian originalnya. Walaupun saat ini kondisi saat cenderung normal dan beberapa pembukaan sektor juga secara gradual dilakukan, pemerintah terus berusaha mengawasi mobilitas dalam dan luar negeri dengan penuh kehati-hatian. Hari ini pemerintah akan kembali menentukan status level PPKM seluruh daerah. Apapun level yang diterapkan, masyarakat tak boleh mengendorkan protokol kesehatan karena masih ada ratusan orang yang kehilangan nyawa akibat COVID-19 setiap harinya. Tim Liputan, Kompas TV.